Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, pada video kali ini saya kembali membahas topik untuk para perempuan atau para wanita. Dan topiknya adalah darah menstruasi yang menggumpal coklat, apakah berbahaya? Tonton setelah yang satu ini. Sobat Sehat, untuk Anda semua yang selama ini masih banyak pertanyaan seputar diet dan cara menurunkan berat badan, Anda bisa tonton penjelasan lengkapnya di webinar. Di webinar kali ini akan dibahas makanan apa saja yang tanpa kita sadari ternyata menyumbang kalori yang sangat besar. Olahraga apa yang efektif untuk membakar kalori, bahkan pada saat kita sedang tidur. Dan masih banyak informasi lainnya. Silakan daftarkan diri Anda dengan cara klik di link deskripsi. Oke Sobat Sehat, kalau kita bicara tentang menstruasi atau ada yang bilang datang bulan atau haid, jadi saya jelaskan dulu apa definisi dari menstruasi. Jadi menstruasi ini merupakan peluruhan pembuluh darah pada dinding rahim bagian dalam ya. Jadi dinding dalam rahim yang lepas keluar melalui vagina. Nah, itu tadi adalah menstruasi. Dan normalnya proses ini berlangsung sekitar 3 sampai 7 hari dan siklusnya adalah 21 sampai 35 hari. Jadi walaupun disebut dengan datang bulan, bukan berarti setiap perempuan akan menstruasi pada tanggal yang sama setiap bulannya. Misalnya bulan Januari tanggal 1, kemudian Februari tanggal 1, Maret tanggal 1, tidak seperti itu. Jadi sistemnya bukan seperti sistem gajian karyawan yang harus tepat waktu. Nah, karena ada rentang waktu tadi, siklusnya ada antara 21 hingga 35 hari. Mungkin rata-rata orang sekitar 28 hari. Paling gampang mungkin buat Anda ingat adalah 28 plus minus 7 ya. Jadi 21 sampai 35 hari. Nah, kalau kurang dari 21 hari itu namanya polimenore. Jadi jumlah atau frekuensinya akan lebih sering. Sedangkan lebih dari 35 hari namanya adalah oligomenore. Kemudian keluhan-keluhan yang paling sering pada perempuan yang sedang menstruasi adalah nyeri haid atau kita sebut dengan dysmenorrhea. Nah, kenapa bisa terjadi nyeri haid? Mungkin saya sudah pernah bahas video ini di video saya sebelumnya, tapi mungkin saya review lagi di video kali ini ya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Anda, kenapa warna darahnya bisa coklat menggumpal, saya bahas dulu keluhan yang satu ini. Jadi bisa nyeri, kenapa? Nah, pada saat proses menstruasi terjadi kontraksi otot-otot di rahim. Dan kontraksi otot ini akan menjepit pembuluh darah, sehingga aliran darah di sana berhenti dan kekurangan oksigen. Itulah yang menyebabkan nyeri perut atau kram perut. Nah, sebenarnya tujuan kontraksi ini adalah untuk mencegah perdarahan yang terlalu banyak. Jadi sudah ada porsinya sendiri untuk menstruasi tadi. Itu yang secara normal, ya kan? Nah, untuk dysmenorrhea sendiri ini dibagi dua lagi. Ada dysmenorrhea primer dan sekunder. Untuk dysmenorrhea primer ini terjadi karena menstruasi itu sendiri, karena prosesnya tadi kontraksi otot, dan ini adalah normal. Nah, dan biasanya untuk dysmenorrhea primer ini berlangsung di hari pertama sampai hari kedua pada saat menstruasi. Kemudian gejalanya yang dirasakan biasanya nyeri perut atau kram perut, atau orang sini bilang dilep ya. Nah, itu bisa menjalar ke pinggang sampai ke punggung dan itu normal karena proses kontraksi tadi, proses menstruasi tadi. Kemudian dysmenorrhea sekunder, nah kalau ini disebabkan karena berbagai penyakit. Misalnya adenomiosis, endometriosis, kemudian PID dan lain-lain. Di sini untuk kasus nyeri haid bagi Anda yang mengalaminya, kalau itu ringan ya, Anda bisa menggunakan obat-obatan painkiller. Contohnya kayak paracetamol, asam mefenamat ya, yang bisa Anda beli sendiri, tapi sekali lagi dibaca dan ikuti anjurannya. Ada nggak cara alami dok untuk kita perempuan yang mengalami nyeri pada saat haid? Misalnya saya tidak mau minum obat nih, nanti takut efek samping misalnya ya. Anda bisa lakukan cara-cara berikut. Yang pertama, rutin berolahraga. Dengan Anda melakukan olahraga secara rutin, ini akan meningkatkan ambang nyerinya. Jadi setiap orang punya ambang nyeri yang berbeda-beda. Kalau Anda rutin berolahraga, maka ambang nyerinya akan meningkat. Jadi Anda tidak gampang merasa nyeri. Ya mungkin teman Anda nyeri sampai susah bangun, pada saat menstruasi Anda ya nyeri sedikit, ya tidak sampai mengganggu dan tidak perlu mengkonsumsi obat. Kemudian yang kedua, Anda bisa lakukan terapi akupuntur. Nah, terapi akupuntur juga ini bisa membantu Anda yang ingin menghindari anti nyeri ya. Jadi bisa membantu melancarkan sirkulasi, membantu proses mens Anda lebih baik. Kemudian yang ketiga, mengatur pola makan. Nah, ini sering saya sebutkan di video-video saya sebelumnya. Apapun penyakit Anda, berapapun usia Anda, atur pola makan, atur lifestyle Anda dengan baik. Nah, kurangi makanan pedas, gorengan. Kemudian ada juga yang nanya, dok, apakah konsumsi air es boleh enggak di saat mens? Untuk air dingin, untuk kondisi dingin ya, suhu yang dingin, ini bisa meningkatkan rasa nyeri. Tapi setiap orang akan berbeda-beda lagi, dan ketika Anda konsumsi air es, di tubuh kita akan dinormalkan kembali, selama tidak kebanyakan
kebanyakan. Jadi kalau mau minum ya dikit-dikit boleh. Jangan 1 liter Anda minum air es semua. Ya, itu tidak dianjurkan walaupun Anda tidak sedang menstruasi. Lalu tips selanjutnya adalah hindari stres ya. Kalau bisa Anda sering-sering relaksasi, atau pada saat lagi kumat, lagi nyeri, Anda bisa tidur di tempat yang gelap. Kemudian intinya buat tubuh Anda serileks mungkin. Anda mau dengar lagu silakan. Kemudian ada satu tips lagi, Anda bisa ambil air hangat, masukin ke botol atau ke kantung plastik untuk kompres bagian perut Anda yang nyeri tadi. Dan saya rasa ini cukup efektif buat Anda. Ya kalau tidak, Anda bisa lakukan terapi yang lain yang sebelumnya saya sebutkan. Atau bisa menggunakan akupuntur ya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, nyeri yang seperti apa yang saya harus mengunjungi dokter? Nah, jadi kalau Anda mengalami nyeri yang berkepanjangan, misalnya dari periode sebelum mens, kemudian saat mens, sampai selesai mens, Anda masih nyeri, Anda harus kunjungi ke dokter. Kemudian kalau nyeri mens Anda atau nyeri perut Anda hebat dan bertambah berat, misalnya bulan ini Anda mens nyeri, kemudian bulan depan mens lebih nyeri lagi, bulan depan mens lagi lebih nyeri lagi, sebaiknya Anda mengunjungi dokter. Lalu ada juga beberapa orang yang nyerinya sampai pingsan. Nah, ini wajib ke dokter. Kemudian perut Anda membesar tanpa sebab yang jelas. Lalu terjadi nyeri juga di luar siklus menstruasi. Nah, jadi pada kondisi-kondisi seperti ini, Anda wajib mengunjungi dokter. Dan Anda harus mengunjungi dokter kandungan. Oke, lalu kita masuk ke pertanyaan yang menjadi judul pada video kita kali ini. Apakah darah menstruasi yang keluar dalam bentuk gumpalan, kemudian warnanya coklat itu berbahaya, dok? Jadi saya mau jelaskan dulu, ada namanya faktor pembekuan darah. Misalnya, misalnya Anda jatuh atau tangan Anda tersayat, ya, kemudian darahnya keluar, tidak lama kemudian darah ini akan menggumpal atau membeku. Nah, tujuannya apa? Supaya darah kita tidak habis keluar. Kalau darah kita keluar terus kan nanti habis. Oke, jadi pada saat perempuan menstruasi ini juga terjadi di sana ada faktor pembekuan darah. Jadi darahnya tadi akan menggumpal dan koagulasi atau membeku. Nah, makanya keluar itu bisa membentuk gumpalan. Kemudian kok warnanya bisa coklat, dok? Warna darah itu kan normalnya merah. Jadi kenapa bisa berwarna coklat? Itu karena teroksidasi. Nah, contohnya Anda potong apel, Anda biarkan, tidak lama kemudian apel tersebut akan berubah warnanya menjadi kecoklatan. Jadi begitu pula dengan darah. Darah itu akan berubah warnanya karena dia akan tersimpan lama di sana dan akan teroksidasi. Itu tadi penjelasannya. Jadi semoga buat Anda para perempuan yang punya pertanyaan-pertanyaan tentang seputar menstruasi ya bisa terjawab di video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat Anda semua, dan jika Anda suka boleh Anda share ke teman-teman Anda yang membutuhkan. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.